Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini kita bakal bahas saham-saham consumer good, di mana saham consumer good memang dia memiliki market cap yang cukup besar. Jadi untuk market cap besar di sini dia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap IHSG. Kalau IHSG dinaikkan ke atas, ya dia kemungkinan bakal naik kayak gitu. Tapi kalau sebaliknya IHSG dibawa ke bawah turun dalam, ya jelas untuk saham-saham consumer good mereka berpengaruh terhadap pergerakan dari IHSG sendiri. Dan kita lihat saat ini IHSG hari ini di bawah turun, ya sangat luar biasa sekali gitu kan. Dan IHSG turun sampai 1,13, padahal tadi di sesi awal dia sampai 0,5%. Dan pada saat sesi 2 dibuka tadi sempat turun 1% dari harga hijaunya, dari harga plus 0,5%, jadi turun 0,6 sekian persen, jadi turun 1% lebih segitu. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati di bulan November ini di hari akhir, dan kita lihat di bulan Desember awal apa yang akan terjadi kayak gitu kan. Kalau kita lihat di sini turnover cukup besar 20 triliun. Mungkin 20 triliun ini cukup besar dengan pengeluaran dari asing. Asing masih melakukan penjualan yang cukup masif kayak gitu, tapi saya salut dengan domestik kayak gitu, kayak lokal, yang lokal dimana dia mampu untuk mengerem derasnya penjualan dari asing. Kalau kita lihat tadi atau teman-teman ingat di sesi jam 2 lebih 10 lah, saya lihat dari asing dia hanya keluar 130 sekian billion, maaf 100 sekian billion. Dan saya nggak lihat lagi sampai sesi akhir terjadi. Ternyata sampai sesi akhir asing keluar 782. Menurutku cukup menarik untuk IHSG sendiri kayak gitu. Kalau kita lihat juga DJIF penurunan paling banyak. Kita lihat DJIF sangat berpengaruh terhadap penurunan indeks-indeks saham internasional, dan ternyata benar, kita lihat di sini minus sampai 1% ke atas. Bahkan Singapura yang kita ingat bahwa dia domestiknya kuat, dia tahan guncang, ternyata juga keguncang sampai 1,5% kayak gitu. Jadi gitu untuk saham-saham Indonesia, maaf, untuk IHSG. Kalau kita lihat juga ya support masih sama, IHSG dia berada di area 6.492 support minor. Dan kalau jebol ya nanti ke 9.439. Semoga aja hanya sampai situ saja. Jangan ke bawah lagi kayak gitu kan, karena kalau kita lihat ke bawah lagi dalam sekali ya. Kalau seumpama nggak ada apa-apa sih seharusnya nggak sampai sedalam itulah ya teman-teman. Jadi gitu untuk IHSG sendiri. Kita bahas aja ke saham-saham consumer good kali ini. Yang pertama ada Kino. Kino ditutup paling kuat, yaitu sama seperti previous close atau ditutup kuning. Hari ini asing netral. Hari ini asing netral, pembelian paling banyak KK, penjualan paling banyak YP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Kino sepertinya netral juga. Oh enggak, Bandar net buy 0,03. Secara keseluruhan Bandar juga akumulasi. Kalau kita lihat hari ini asing netral, tapi secara keseluruhan asing net buy atau akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Kino, ya Kino masih berada di area sideways sebenarnya. Nih kita lihat dari bulan September sampai bulan sekarang, sampai masuk bulan Desember awal di besok, dia masih terpantau sideways kayak gitu. Dia hari ini jebol area sideways dia di 2050. Dia jebol 2 poin dan dia bisa menjadi kemungkinan ke arah 2000 di sini. Kalau 2000 jebol ya mungkin dia melanjutkan downtrend kayak gitu. Semoga aja 2000-nya nggak dijebol. Dan kalau teman-teman mau beli buy on support bisa di deket-deket 2000 aja. Tapi kalau kita lihat MACD hari ini tajam menuju ke bawah. Bar chart di bawah 0 sangat tajam kayak gitu. Kalau kita lihat juga hari ini dia hammer bearish walaupun dia hijau kayak gitu. Dia ditutup di harga penutupan paling bawah artinya. Dan ada tekanan jual yang cukup banyak di sini. Kita lihat nih ada ekor yang cukup panjang ke atas. Jadi buat teman-teman
pasti paham lah ya kalau ekor panjang itu efeknya bakal bagaimana ya. Semoga aja besok kalau seumpama koreksi aja sampai ke arah 2000 atau 2010 bisa buy on support di situ. Tapi kalau seumpama 2000-nya tipis, tinggalin dulu aja, wait and see dulu aja. Itu ada kemungkinan jebol ke arah 1900 seperti itu untuk Kino. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman kalau mau masuk Kino, tetap gunakan psikologisnya dengan baik gitu ya, karena dia juga saham-saham yang pelan-pelan juga, tapi kalau turun juga dalam gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Mayora, di mana Mayora hari ini tertutup koreksi 30 poin atau 1,35%. Asing net sell 3,03 billion. Penjualan paling banyak pembelian paling banyak BQ, YP, dan penjualan paling banyak PD, YU, KZ, BK, LG. Wah, ini ngeri sekali yang jualan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Mayora didistribusi sama bandarnya. Secara keseluruhan bandar juga distribusi, tidak hanya hari ini. Asing distribusi hari ini, tapi secara keseluruhan dia masih distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya juga untuk Mayora, dia udah jebol area support dia di 2210 kayak gitu. Dia udah dijebol dan sekarang ditutup di 2190. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman. Semoga aja dia dibawa ke deket-deket 2150. Di situ teman-teman kalau mau buy on support bisa tuh. Tapi tetap hati-hati, semoga aja IHSG nggak neko-neko lagi. Kalau seumpama dikasih di area 2160, lumayan lah bisa buat koleksi untuk saham-saham consumer good. Dimana saham consumer good belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kayak gitu ya. Untuk Mayora kalau kita lihat bar chart di bawah 0 sangat tajam, MACD juga tajam menuju ke bawah. Volume hari ini ya masih rata-rata aja, nggak ada yang signifikan. Tadi juga si Kino juga hari ini dia ditutup seperti previous close, volume juga nggak kemana-mana, kecil banget gitu. Jadi gitu untuk saham dari Mayora. Buat teman-teman kalau mau beli nanti bisa di buy on support di 2160 atau 2150 kalau dikasih. Yang penting 2150-nya jangan sampai jebol. Kalau jebol ya bisa semakin dalam kayak gitu nih. Kita lihat bawahnya kopong. Nah nih jauh banget gitu kan, untuk bawahnya di 2000 atau di 2080, 2000 ya 2100 lah ya. Jadi jauh banget, semoga aja 2150 nggak dijebol. Gitu ya buat teman-teman untuk sahamnya Mayora. Lanjut ke saham yang berikutnya. Di saham berikutnya ada INDF. Saham yang saya tunggu-tunggu penurunannya, dan di hari ini alhamdulillah dia turun. Asing net sell 25 billion, pembelian paling banyak CC, penjualan paling banyak YU, CS, AK, BK. Wah, ini memang hari ini broker-broker sultan asing pada keluar kayak gitu. Jadi jangan kaget. Kalau kita lihat menggunakan tadi berapa 25 billion ya. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk INDF didistribusi 6 billion, tapi secara keseluruhan asing masih net buy atau masih melakukan akumulasi. Cuman beberapa hari ini dia masih distribusi. Kalau kita lihat asing secara keseluruhan dia distribusi yang cukup masif di hari ini maupun di 20 hari seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk INDF ya seperti yang kita harapkan kemarin, dia harusnya kembali lagi ke arah 6.200, dan kemarin saya udah mulai pesimis nih di sini. Kok naik gitu? Apa saya HK saja? Tapi ternyata jiwa HK saya tidak seperti itu, teman-teman. Allah masih selamatkan kita dari HK-HK kayak gitu kan. Ya semoga aja dia bisa kembali lagi ke 6.200 atau bagus lagi kalau ke 6.100. Kalau teman-teman dapat di 6.100 besok, ya semoga aja dia lanjut sampai windrest ke 6.500 atau bisa ke 6.800 sampai 7.000. Karena kalau kita lihat di 1 tahun ini INDF belum kemana-mana teman-teman nih, masih sideways 1 tahun dia. Gokil nggak sideways sampai 1 tahun? Nih dia belum kemana-mana dari bulan Januari sampai bulan Desember.
dia belum kemana-mana, masih sideways. Jadi semoga aja dia kembali ke 6.100 atau ke 6.000 sekalian nggak apa-apa, terus nanti dinaikkan kembali seperti itu ya, bisa nyicil lah ke area 6.200. Karena kalau kita lihat candlenya seperti ini teman-teman, nih kita lihat dia penurunannya seperti ini, ada kemungkinan besok dia di pagi hari langsung dinaikkan hijau kayak gitu, karena ada tekanan beli yang cukup banyak. Jadi ya mungkin 6.200-nya bakal tertunda, bukan besok hari, seperti itu. Ini nanti kasusnya sama seperti ICBP ya teman-teman. Lanjut aja. Oh sebentar, ini hari ini dia dead cross, konfirmasi dead cross. Dia hari ini volume cukup tinggi, penurunan cukup banyak. Jadi ya walaupun besok dinaikkan, tapi di besoknya diturunkan kembali sampai 6.200 atau 6.100. Harapannya begitu. Tapi kalau teman-teman mau beli sekarang, menurut saya ya bisa nyicil. Tapi paling enak memang nyicil di 6.200 kalau di sekarang atau besok hijau. Besok hijau ini berarti area tengah-tengah banget. Jadi risk rewardnya 1:1 menurut saya belum menarik. Kayak gitu untuk INDF. Nih konfirmasi dead cross dia untuk MACD. Jadi gitu untuk sahamnya INDF. Lanjut ke saham yang selanjutnya. Di saham selanjutnya ada Unilever, dimana dia turun 3% atau 150 poin. Asing net sell 16 billion. Pembelian paling banyak ZP, penjualan paling banyak AK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk si Unilever didistribusi 16 billion sama bandarnya. Secara keseluruhan Unilever juga masih didistribusi. Hari ini asing juga distribusinya 16 billion sama seperti distribusinya bandarnya. Tapi secara keseluruhan asing masih akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Unilever, mana nih Unilever ini dia. Unilever dia ya, kalau kita lihat ada cup and handle di sini kecil. Nah ini dia ada cup and handle kecil, tapi ya semoga aja dia tidak mempengaruhi. Dan dia area targetnya turunnya ke sini teman-teman. Dia area target turun ke 4.000 berapa support. Nah ini nih ada di 4.400. Dia supportnya di 4.400. Jadi kalau besok turun 2%, ya bisa buy on support di situ. Tapi kita lihat dulu aja besok IHSG dia mau kemana. Nah ini dia ada support kuat di 4.250, maaf, 2.400 berapa sih ini, 2.400, maaf, 4.200, 4.260, 4.280 kayak gitu. Dia ada support kuat di situ. Semoga aja nggak sampai dijebolin. Tapi kalau kita lihat MACD-nya dia dead cross hari ini. Walaupun volumenya dia cukup tinggi juga hari ini. Dia turun hari ini dengan volume yang cukup tinggi. Jadi tetap waspada buat teman-teman kalau mau beli Unilever. Mending beli nanti kalau mau beli Unilever di 4.400 atau 4.000 berapa tadi? 4.250 sekalian kayak gitu. Dekat-dekat situ. Tapi kalau teman-teman mau HK ya resiko bisa ditanggung teman-teman. Tapi menurut saya untuk Unilever wait and see dulu aja sampai bandarnya nanti terkonfirmasi masuk kembali. Gitu ya untuk Unilever buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ACES, di mana ACES hari ini terkoreksi 4,4%. Asing net sell 14 billion. Pembelian paling banyak KK, penjualan paling banyak DX. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk ACES dia didistribusi 7,5 billion sama bandarnya. Secara keseluruhan bandar juga distribusi. Kalau kita lihat bandar distribusi, terus asing hari ini distribusi, tapi secara keseluruhan asing sendiri masih akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk ACES dia udah berada di area-area support hari ini. Dia area support di 1.300 dan support kuatnya lagi di 1.235 kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau buy on support, besok kita cek deh, besok ACES jebol nggak 1.300-nya. Kalau supportnya nggak dijebolin, terus dia punya bid yang cukup banyak, ya teman-teman bisa buy on support deket-deket situ.
Tapi kalau 1300-nya jebol, jual dulu aja mending, saran saya. Kayak gitu. Kalau kita lihat bar chart di bawah nol sangat tajam. Hari ini volume tinggi banget dengan penurunnya yang cukup banyak. Jadi bar chart dan MACD tajam menuju ke bawah kayak gitu. Ya mungkin dia besok masih bisa mengalami penurunan kalau seumpama IHSG tidak sehat kembali kayak gitu. Tapi menurut saya wait and see dulu aja karena IHSG masih seperti ini, mending beli di tanggal 2 atau tanggal 3 di bulan Desember. Kayak gitu ya buat teman-teman. Bisa kita lihat nih bar chartnya juga seperti itu. Jadi menurut saya walaupun ini udah deket-deket support, kita wait and see dulu aja untuk akses. Tapi ada kemungkinan dia besok dipantulin naik dikit-dikit. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ICBP, di mana ICBP saya hari ini antri di 8.800 nggak dikasih, terus saya pindah ke Ali dan di Ali nggak dikasih, dan ternyata ICBP ditutup di 8.450. Saya sangat bersyukur sekali karena saya nggak dapat di 8.800 kayak gitu. Allah masih menyelamatkan saya kayak gitu kan. Hari ini asing net sell 34 billion. Pembelian paling banyak CC, penjualan paling banyak AK, ZP, BK, YU, OD, RX ya. Cukup mengerikan untuk ICBP. Tapi kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sepertinya sama. Asing juga, Bandar juga distribusi secara keseluruhan, tapi Bandar masih akumulasi. Kalau kita lihat asing juga beberapa hari ini distribusi dan secara keseluruhan masih akumulasi sama seperti Bandarnya. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk ICBP, kalau kita lihat dulu nih bar chart di RTI, dia hari ini diturunkan langsung seperti ini. Biasanya besok di pagi hari dia bakal dinaikkan terlebih dahulu. Selanjutnya ya terserah dari IHSG dan rekan-rekan bandar sekalian yang saya hormati dan saya cintai kayak gitu kan. Kalau kita lihat di awal-awal harusnya besok ada mengalami kenaikan kayak gitu. Nah, tapi kalau seumpama besok mengalami penurunan di 8.000 sampai di 8.100 sampai 8.200, teman-teman bisa buy on support, dekat-dekat support. Di situ mulai nyicil teman-teman. Karena kita lihat yang saya bilang tadi untuk saham-saham consumer good belum mengalami koreksi yang cukup signifikan, belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan di 1 tahun ini. Dan kemarin udah membentuk triangle symmetrical, saya kira untuk ICBP bakal dinaikkan tinggi seperti itu. Ternyata di bawah turun ke bawah. Jadi seperti itu. Semoga aja besok beneran di bawah turun, walaupun di awal-awal sesi harusnya dia di bawah hijau terlebih dahulu, karena kita lihat penutupannya di bawah seperti ini nih. Penutupan di bawah seperti ini, terus candlenya antriannya sangat banyak. Jadi ada kemungkinan besok di bawah naik terlebih dahulu. Tapi kalau di bawah turun sampai 8.200 sampai 8.100, teman-teman bisa buy on support di situ. Kalau kita lihat MACD dia tajam menuju ke bawah, bar chart di bawah 0 semakin tajam. Hari ini volume sangat tinggi. Seperti itu ya buat teman-teman. Jadi gitu. Jadi catat tuh, kalau teman-teman buy on support INDF, ICBP, terus ACES dan lain-lain, teman-teman bisa eksekusi buat besok harinya. Mungkin di Windows dressing untuk saham-saham consumer good bisa naik ya sekitar 10 lah. Kalau seumpama beneran jadi Windows dressingnya. Seperti itu ya buat teman-teman. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman, buat saya dan buat kalian semuanya yang sudah nonton video ini. Dan tetap jaga kondisivitas psikologis dari teman-teman. Jangan sampai terpengaruh isu-isu yang beredar. Ya isu-isu digunakan sebagai gagasan-gagasan yang harus kita pertimbangkan, tapi jangan digunakan mentah-mentah keseluruhannya kayak gitu. Bisa jadi nanti teman-teman boncos atau bisa jadi teman-teman nanti ketinggalan kereta. Gitu ya buat teman-teman. Semoga teman-teman besok ada cuan-cuan lah ya, atau teman-teman yang belum beli besok dikasih dapat dan naik seperti itu. See you next time. Bye bye.